Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi, akan menjelaskan langkah-langkah tentang persiapan, pengolahan, distribusi, serta penyimpanan bahan makanan dalam institusi. Saya, Sylvie Nur Hasanah, NPM 2018-31046. Saya Vira Sonia, NPM 2018-31029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi, akan menjelaskan langkah-langkah tentang persiapan, pengolahan, distribusi, serta penyimpanan bahan makanan dalam institusi. Saya, Sylvie Nur Hasanah, NPM 2018-31046. Persiapan adalah kegiatan di mana bahan makanan itu siap untuk diolah. Kegiatan persiapan merupakan kegiatan paling awal dari proses produksi yang sangat menentukan hasil akhir dari produksi makanan. Mutu pelayanan makanan juga ditentukan pada tahap persiapan, yaitu berkaitan dengan ketepatan waktu atau jadwal produksi. Berikut kegiatan pada saat persiapan. Yang pertama, ada mencuci. Mencuci bahan makanan merupakan langkah awal untuk menjaga agar bahan makanan bebas dari kotoran, mikroba, patogen, dan aman dari bahan berbahaya. Yang kedua adalah mengupas. Mengupas adalah melepaskan kulit luar dari bahan makanan. Alat yang bisa digunakan yaitu pisau. Teknik mengupas dan menggunakan alat yang tepat mempengaruhi proses persiapan baik dari segi waktu maupun hasil tampilan bahan makanan yang dikupas. Selanjutnya yaitu memotong. Memotong bahan makanan merupakan kegiatan dalam persiapan bahan makanan, mengubah bentuk bahan makanan yang masih utuh menjadi potongan sesuai dengan standar resep atau standar porsi yang ada. Yang keempat ada menghaluskan. Kegiatan persiapan dengan menghaluskan ini biasanya dilakukan untuk persiapan bumbu masakan. Beberapa masakan tradisional memerlukan bumbu halus dalam proses pengolahannya. Ada dua cara menghaluskan bumbu, yaitu dengan menggunakan cobek dan menggunakan blender. Yang kelima ada mencincang. Mencincang adalah memotong bahan makanan atau bumbu menjadi bentuk yang lebih halus atau kecil. Bahan makanan yang biasanya melalui proses ini contohnya adalah daging, bawang putih, bawang bombay, seledri, dan daun jeruk. Yang keenam ada blanching. Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal pada bahan makanan segar, misalnya sayuran atau buah sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, pengalengan, atau pengolahan lebih lanjut. Yang ketujuh ada memarut. Memarut adalah mengubah bahan makanan menjadi bentuk potongan atau serat halus dengan menggunakan parutan bahan makanan. Yang kedelapan mengiris. Mengiris adalah memotong bahan makanan dan bumbu menjadi yang lebih tipis. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemudian bahan makanan lain seperti kentang, singkong. Untuk dibuat keripik biasanya menggunakan teknik ini. Langkah pengolahan pertama, teknik pengolahan panas basah, most has cooking. Boiling, merebus adalah proses memasak makanan di dalam air mendidih atau memasak makanan berbasis pada media cair seperti air, kaldu, santan, atau susu yang direbus. B. Simmering, merebus di bawah titik didih dengan api kecil. Teknik memasak makanan dalam cairan panas yang dipertahankan pada titik didih air yaitu rata-rata pada suhu 100 derajat Celcius. C. Poaching, merebus di bawah titik didih 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Poaching berada di antara simmering dan broiling, yaitu proses merebus bahan makanan yang dilakukan dengan perlahan-lahan. D. Blanching. Blanching adalah teknik memasak dengan cara
dengan cara merebus sayuran atau buah ke dalam air yang telah mendidih dalam waktu cepat. Blanching sering digunakan dalam proses persiapan bahan makanan seperti sayur atau buah. Hanya berlaku untuk telur, ikan, dan buah. Steaming, mengukus. Step adalah proses memasak lembab basah dengan memanfaatkan panas dari uap air atau dikenal dengan istilah mengkukus. Blanching, merebus dalam cairan sedikit. Blanching berasal dari bahasa Prancis, yaitu braise, yang teknik memasak dengan pemanasan lembab atau basah. Moses. Stewing, menggulai, merupakan teknik pengolahan bahan makanan padat kemudian disajikan dengan dikeringkan. Bahan makanan padat yang dimasak dalam air atau berbasis cairan. Frost cooking adalah metode memasak dalam panci yang ditutup rapat dan terkunci sehingga tidak ada udara atau cairan yang dapat keluar. 2. Teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Baking merupakan teknik memasak makanan dengan panas pengantar uap udara panas di dalam oven. Grilling, bentuk memasak makanan melibatkan panas langsung, contohnya memasak ikan bakar. Ada roasting, metode memasak dengan menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka seperti oven atau sumber panas lainnya. 3. Teknik pengolahan panas minyak, oil heat cooking. Frying, menggoreng, adalah metode memasak makanan dalam minyak atau lemak. Sauteing, metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak hanya menempel pada permukaan wajan. Tidak ada udara atau cairan yang dapat keluar. 2. Teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Baking merupakan teknik memasak makanan dengan panas pengantar uap udara panas di dalam oven. Grilling, bentuk memasak makanan melibatkan panas langsung, contohnya memasak ikan bakar. Ada roasting, metode memasak dengan menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka seperti oven atau sumber panas lainnya. 3. Teknik pengolahan panas minyak, oil heat cooking.
A. Frying, menggoreng, adalah metode memasak makanan dalam minyak atau lemak. B. Sautéing, metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak, hanya menempel pada permukaan wajan. Stir frying merupakan metode menggoreng cepat pada temperatur yang sangat tinggi. D. Slow frying, metode memasak dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu. E. Deep frying, metode menggunakan menggoreng dengan minyak berjumlah banyak sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam pan. E. Deep frying, metode menggoreng dengan minyak berjumlah banyak sehingga semua makanan yang digoreng. F. Air frying termasuk titik memasak dengan menggunakan minyak goreng, tetapi minyak yang digunakan lebih sedikit daripada deep frying. Distribusi. Kegiatan distribusi makanan merupakan kegiatan akhir dari proses penyelenggaraan makanan. Distribusi makanan adalah serangkaian kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi konsumen yang dilayani. Yang pertama yaitu ada sentralisasi. Sesuai dengan maknanya yaitu terpusat. Yang dimaksud dengan metode sentralisasi adalah metode distribusi makanan di mana pemorsian atau pembagian makanan dilakukan pada satu tempat secara lengkap untuk setiap konsumen pada ruang produksi atau pengolahan makanan. Yang dimaksud dengan lengkap di sini adalah lengkap pola menunya bagi setiap pasien tergantung dari kebijakan masing-masing konsumen, yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan minuman. Sistem ini diterapkan pada institusi yang memiliki tenaga terbatas namun memiliki sarana prasarana yang cukup seperti ruang produksi yang luas. Yang kedua yaitu desentralisasi. Sistem distribusi desentralisasi adalah kegiatan pembagian atau pemorsian makanan pada porsi besar yang dilakukan di tempat produksi dan pemorsian untuk setiap klien dilakukan di pantry. Pantry merupakan dapur-dapur kecil di luar tempat produksi utama. Lokasi pantry biasanya dekat dengan konsumen atau klien. Yang ketiga yaitu metode kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Metode ini diterapkan pada institusi yang tidak bisa menerapkan salah satu metode distribusi secara penuh. Hal ini dipengaruhi oleh macam menu atau diet yang diselenggarakan, fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia. Misalnya untuk rumah sakit yang melayani pasien dengan bermacam-macam diet dan penyakit. Karena keterbatasan ruang produksi di instalasi gizi sehingga untuk makanan biasa diolah dan diporsikan di instalasi gizi, sedangkan untuk diet khusus diolah di instalasi gizi dan pemorsian di pantry. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Yang pertama itu ada dry storage, merupakan gudang untuk menyimpan bahan makanan dalam kemasan, makanan dalam kaleng, plastik, kardus, botol, atau bahan makanan kering lainnya. Dry storage biasanya dipertahankan pada suhu antara 18 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar gudang terhindar dari serangan hama dan serangga. Selanjutnya yaitu ada cold storage, merupakan gudang penyimpanan yang tersedia untuk bahan makanan yang mudah rusak dan dairy product seperti telur, mentega, daging, dan susu. Bahan makanan akan terjaga jika disimpan pada suhu antara -1 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Selain itu, di dalam cold storage, bahan makanan juga harus diletakkan pada rak yang terpisah, karena jika disatukan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi yang berakibat pada kerusakan bahan makanan. Selanjutnya yaitu ada
Freezer storage merupakan gudang penyimpanan dengan suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Freezer digunakan untuk menyimpan berbagai jenis daging dan frozen food dan es krim yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan di dalam lemari es atau chiller. Yang pertama yaitu bahan mentah harus terpisah dari makanan siap santap. Yang kedua yaitu makanan yang berbau tajam harus ditutup dengan plastik wrap yang rapat dan dipisahkan dari makanan lain atau di dalam lemari yang berbeda. Yang ketiga yaitu makanan yang disimpan sebaiknya digunakan tidak lebih dari 2 atau 3 hari. Selanjutnya yaitu lemari tidak boleh terlalu sering dibuka karena dapat mempengaruhi suhu dan berisiko terjadi kerusakan pada bahan makanan. Selanjutnya yaitu penyimpanan makanan kering. Yang pertama yaitu suhu cukup sejuk, udara kering dengan ventilasi yang baik, ruang bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab. Selanjutnya yaitu rak-rak berjarak minimal 15 cm dari dinding, lantai dan 60 cm dari langit-langit. Selanjutnya yaitu rak mudah dibersihkan dan dipindahkan, dan penempatan dan pengambilan barang diatur dengan sistem FIFO atau first in first out. Artinya makanan yang masuk terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itulah hasil dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mewakili kelompok. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.